istilah nonaktif itu tidak kita temukan di Undang-Undang MD3 gitu ya, sebagai syarat bagi anggota untuk diganti di tengah masa jabatan gitu. Anggota DPR itu artinya semua hak yang diberikan atau yang melekat pada anggota DPR masih boleh diterima oleh anggota DPR, termasuk tunjangan, gaji. Ini nampaknya istilah yang memang sengaja dipilih untuk mengesankan bahwa partai belum sampai pada keputusan untuk memberhentikan anggotanya di. Sejumlah partai resmi menonaktifkan anggotanya dari kursi DPR imbas pernyataan dan tindakan yang kontroversial hingga membuat publik geram. Penonaktifan ini tak lantas meredam protes masyarakat lantaran para anggota dewan yang ditindak masih menerima gaji dan berbagai tunjangan. Lantas bagaimana memahami penonaktifan anggota dewan ini? Hari ini saya Maria Nanda akan membahasnya dalam program Tribun News on Focus bersama peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Bapak Lusius Karus yang sudah tergabung bersama kami melalui panggilan Zoom. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Pak Lusius, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik, Maria. Baik, Pak Lusius, kita langsung saja ke topik pembicaraan hari ini begitu ya. Menurut Pak Lusius, apa yang menjadi highlight dari sikap partai politik ini yang menonaktifkan kader dari kursi DPR? Apakah penonaktifan ini sejatinya ada dalam aturan UU MD3, Pak? Ya, saya kira sih istilah nonaktif itu tidak kita temukan di Undang-Undang MD3 gitu ya, sebagai syarat bagi anggota untuk diganti di tengah masa jabatan gitu ya, atau pergantian antara waktu PAW. Di Undang-Undang MD3 itu hanya dikenal tiga alasan seseorang anggota DPR itu bisa di PAW, meninggal dunia, mengundurkan diri, dan diberhentikan oleh partai politiknya gitu ya. Kan yang sekarang bertindak itu mengeluarkan keputusan penonaktifan beberapa anggota DPR itu adalah partai politik. Itu artinya alasan ketiga ya, yang di Undang-Undang D3 disebut dengan diberhentikan oleh partai politik ya. Kan kalau melihat diksi yang digunakan oleh partai atau fraksi, diksi nonaktif atau menonaktifkan gitu ya, istilah atau diksi yang tidak disebutkan di MD3. Jadi memaknai ini berarti kan ikut apa yang kita pahami dengan istilah nonaktif itu. Nonaktif artinya ya tidak mengaktifkan seseorang gitu ya dalam jabatan atau posisinya, yang kita tahu dalam hal ini adalah posisi sebagai anggota DPR. Kalau nonaktif artinya dia diminta untuk tidak bekerja gitu ya, tidak aktif sebagai anggota DPR, tapi dia tetap tercatat sebagai anggota DPR. Kalau masih tercatat sebagai anggota DPR, itu artinya semua hak yang diberikan atau yang melekat pada anggota DPR masih boleh diterima oleh anggota DPR, termasuk tunjangan, gaji, dan juga fasilitas-fasilitas lain yang selama ini memang sudah diatur oleh undang-undang atau tertentu diterima oleh anggota DPR. Jadi menarik aja melihat bahwa hampir tiga fraksi yang mengeluarkan keputusan penonaktifan anggota DPR itu sama-sama menggunakan diksi nonaktif gitu ya. Nampaknya ini bukan sesuatu yang kemudian kebetulan karena misalnya nonaktif itu hampir-hampir mirip dengan diberhentikan gitu ya. Ini nampaknya istilah yang memang sengaja dipilih untuk mengesankan bahwa partai belum sampai pada keputusan untuk memberhentikan anggotanya di DPR gitu ya, dan karena belum sampai pada keputusan pemberhentian, maka status anggota DPR, 5 anggota DPR itu masih tetap tercatat sebagai anggota DPR, hanya dia mungkin bisa kita katakan diliburkan dalam tanda petik ya beberapa waktu. Ya, ini artinya partai politik eh, belum punya kesadaran atau pemahaman gitu ya, sesuai dengan apa yang kemudian dituntut oleh bahwa beberapa orang yang kemudian disebutkan telah melukai perasaan publik itu diminta oleh publik untuk segera berhenti menjadi anggota DPR gitu ya. Partai nampaknya ingin agar mereka ini atau belum punya kesadaran untuk juga menyadari bahwa apa yang kemudian dikatakan atau dituntut oleh publik itu sesuatu yang juga menjadi pemahaman partai politik ya. Jadi partai politik belum sampai pada kesadaran bahwa
kesalahan yang dilakukan oleh anggotanya itu sebagaimana dikatakan oleh para demonstran itu juga diakui oleh partai politik gitu. Baik, berarti Pak, artinya anggota dewan ini yang dinonaktifkan, begitu, mereka Hmm. dalam artian tidak bekerja, namun tetap mendapat gaji dan tunjangan, begitu Pak. Dan apakah Ya, dalam kisruh ini, dalam kontroversi ini, penggunaan nonaktifkan kader dari kursi DPR ini berarti artinya tidak tepat, Pak Lusius? ya itu karena kan DPR selalu bilang ikut aturan ya. Jadi kita coba melihat aturannya dan aturan Mhm, terkait dengan keanggotaan DPR itu ada di Undang-Undang MD3 dan tata tertib. mhm, Ya, di tata tertib tidak ada istilah nonaktif itu untuk menjelaskan status seorang anggota DPR gitu ya. Karena tidak ada di aturan, tapi digunakan oleh pimpinan parpol untuk memutuskan status terhadap beberapa anggotanya itu merespon tuntutan publik. Ya kita mengartikan kata nonaktif sebagaimana yang kita ketahui atau kita pahami aja gitu ya. mhm, Dan kita pahami ya nonaktif itu ya tidak aktif, berarti dia masih terdaftar di satu tempat atau di satu lembaga, tapi untuk alasan yang disebutkan oleh pimpinan partai politik itu anggota yang bersangkutan tidak aktifkan sementara gitu ya. Tidak aktif sementara ini kan disebut juga di surat-surat itu mulai berlaku pada 1 September, mulai hari ini berarti. Tapi mhm. tidak pernah dijelaskan kapan akhirnya. Tidak ada di surat-surat pimpinan partai politik itu sampai kapan status nonaktif ini diberikan kepada anggota DPR tersebut gitu ya. Itu artinya penggunaan istilah nonaktif ini nampaknya mulai ditetapkan hari ini, mulai berlaku hari ini, tapi partai kemudian sambil melihat perkembangan, ya kalau situasinya mulai kondusif, sangat mungkin partai tinggal mengeluarkan surat lagi untuk mengaktifkan kembali anggota itu. Artinya dalam atau sementara anggota ini belum diaktifkan kembali, dia masih tercatat sebagai anggota DPR. Karena Mhm. tercatat sebagai anggota DPR itu artinya hak-hak sebagai anggota DPR itu masih melekat pada diri anggota DPR yang dinonaktifkan ini. Kenapa kemudian saya mengatakan ini tanggung sekali keputusan partai politik ini? Ya karena mereka sengaja memilih diksi nonaktif, padahal tidak ada opsi itu di Undang-Undang B3. Jadi pasti ada maksudnya ketika kemudian kata nonaktif yang digunakan. Karena partai politik tidak sampai pada kesimpulan sebagaimana yang dituntut oleh publik. Orang-orang yang kemudian disebut itu orang yang layak untuk diberhentikan. Ya, partai menganggap bahwa mereka belum layak sehingga dinonaktifkan aja dulu sambil kemudian melihat perkembangan situasi gitu. Baik, kemudian Pak Lusius, dengan melihat fenomena partai politik begitu ya yang menggunakan diksi menonaktifkan anggota DPR tanpa memecatnya, apakah ini bisa dibaca sebagai bentuk setengah hati dalam memberikan sanksi atau justru bentuk parpol ini mengakali rakyat Indonesia, Bapak? Ya mungkin kita katakan setengah hati gitu ya, atau Mhm. partai politik masih butuh waktu untuk kemudian mempertimbangkan alasan-alasan untuk menentukan status pasti dari anggota-anggota mereka ya, yang dinonaktifkan. Ya, jadi ya kita bisa katakan sementara ini keputusan yang masih setengah hati. Jadi partai politik belum firm betul bahwa apa yang kemudian dikatakan oleh publik bahwa orang-orang atau anggota-anggota DPR itu melakukan sesuatu yang kemudian menyakiti hati publik. Itu partai politik belum sampai ke sana, belum belum firm untuk mengakui bahwa apa yang kemudian diucapkan atau dikatakan oleh anggota-anggotanya yang melukai publik itu belum diakui oleh partai politik sebagai sebuah kesalahan gitu ya, yang kemudian layak untuk diganjar dengan pemberhentian. Ya. Saya kira ini mungkin situasi antara bagi partai politik untuk mempertimbangkan atau untuk menyelidiki lebih jauh apakah perkataan ataupun perbuatan yang oleh publik dikatakan melukai hati publik itu layak untuk partai politik memberhentikan kadernya gitu. Baik, kemudian Pak Lusius, sedianya apakah penonaktifan ini cukup meredam amarah masyarakat atau justru nantinya diksi penonaktifan ini justru berpotensi menjadi bumerang karena rakyat merasa dibohongi oleh partai politik ini? Ya semoga saja bisa meredam gitu ya, Mhm. karena nampaknya memang keputusan menonaktifkan ini memang dikeluarkan oleh partai politik sekedar untuk meredam saja gitu ya. Eh, Padahal kan mulai muncul juga pandangan di publik itu bahwa publik butuh kepastian, butuh jawaban yang tegas ya untuk apa yang kemudian dituntut oleh publik.
ya, dan jawaban-jawaban atau keputusan-keputusan yang tanggung yang disampaikan oleh DPR, pimpinan partai politik maupun oleh presiden itu nampaknya membuat publik ini masih belum puas, dan karena itu saya Mhm. kira belum bisa kemudian dikatakan mengakhiri huru hara yang terjadi sepekan terakhir ini gitu. Oke, berarti belum bisa menjawab ataupun memenuhi desakan ataupun tuntutan dari rakyat begitu ya terkait anggota DPR yang dinilai kontroversial ini, Pak Lusius. Belum sih, karena tuntutan publik itu substantif sekali gitu ya. Tidak Mhm. kemudian diartikan dengan karena publik bilang berhentikan orang-orang ini lalu partai ikut-ikut itu. Jadi seolah-olah partai nanti membuat keputusan mengikuti apa yang kemudian diteriakan oleh publik ya. Kan mestinya kemudian harus menangkap apa yang kemudian disampaikan, tuntutan yang disampaikan oleh publik, apa substansinya. Selain kemudian harus bertindak tegas pada anggotanya, partai politik harus memastikan atau DPR harus memastikan proses itu harus transparan. Kemudian kerja anggota DPR itu harus akuntabel, termasuk misalnya terkait dengan tunjangan yang mereka peroleh, gitu ya. Tidak kemudian cukup mengatakan bahwa tunjangan itu dinyatakan stop, gitu ya. Tapi harus ada misalnya pernyataan secara tertulis, dokumen resmi yang kemudian bisa jadi pegangan kita. Jangan-jangan nanti kalau ini hanya diucapkan begitu saja, di di lapangan atau di DPR sendiri tetap akan diterima tunjangan-tunjangan itu. Jadi ke publik saja mereka mengatakan bahwa ini dihentikan. Jadi saya kira ini saatnya untuk membenah betul dari sisi tata kelola informasi dan juga proses pengambilan keputusan di DPR. Bukan sekedar kemudian menonaktifkan anggotanya, tapi membaca kemudian pesan mendalam dari apa yang kemudian disampaikan oleh publik. Perlu perbaikan serius terkait dengan tata kelola di DPR, perlu transparansi, perlu akuntabilitas. Saya kira itu yang harus kemudian ditangkap oleh DPR dan diterjemahkan dalam perubahan-perubahan kebijakan terkait dengan tata kelola kelembagaan DPR ke depannya gitu. Baik, Pak Lusius, melihat dari penjelasan Pak Lusius begitu ya, terkait diksi nonaktif yang tidak ada di Undang-Undang MD3 gitu. Apakah nantinya masyarakat ini juga bisa kembali mendesak partai politik untuk mencopot ataupun memecat dari para kadernya yang dinilai bermasalah ini, Pak Lusius? Ya, saya kira masih mungkin ya. Kalau kita melihat misalnya hari ini masih muncul satu dua aksi protes gitu ya di berbagai macam tempat gitu ya. Kita melihat bagaimana kemudian publik menanggapi apa yang kemarin sudah disampaikan dalam pernyataan Presiden gitu ya, bahwa tunjangan dihapus, kemudian partai politik juga mengikutinya dengan menonaktifkan anggota-anggotanya ini gitu ya. Kalau kemudian memuaskan publik kan mestinya tidak ada lagi aksi-aksi ini gitu ya. Tapi kalau masih muncul itu artinya publik masih merasa belum mendapat kepuasan gitu ya dari solusi yang sudah ditawarkan oleh pemerintah dan juga DPR sejauh ini gitu. Baik, kemudian menurut Pak Lusius sendiri langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh partai politik ini agar tidak cuma sekedar pencitraan dalam menindak kadernya yang bermasalah? Saya kira sih menangkap seperti yang saya katakan tadi ya, menangkap pesan atau Mhm. tuntutan publik ini secara mendasar gitu ya. Lalu kemudian memberikan respon berupa keputusan yang tepat dan pasti dan juga jelas gitu ya. Proses membuat keputusan itu juga harus transparan. Nggak bisa kemudian publik hanya disodorkan dengan bunyi keputusannya. Tapi bagaimana keputusan itu diambil, bagaimana keputusan itu dipertimbangkan oleh DPR, itu juga penting untuk diketahui oleh publik. Jadi tuntutan untuk memberhentikan beberapa kader yang dianggap melukai publik itu juga harus ditangkap secara mendasar. Ya. Tidak hanya kemudian berarti bahwa di beberapa orang itu harus dinonaktifkan dan itu sudah cukup bagi partai politik. Tapi harus ada semacam perubahan mendasar gitu ya dalam tata kelola bagaimana partai politik berhubungan dengan anggota-anggotanya di DPR gitu ya. Yang jelas bahwa apa yang kemudian dituntut oleh publik itu adalah ekspresi hilangnya rasa kepercayaan publik pada anggota DPR yang adalah wakil rakyat gitu ya. Kalau publik sudah kehilangan kepercayaan begitu, bagaimana bisa partai masih memberikan ruang untuk memberikan tempat bagi orang-orang yang sudah tidak dipercaya publik menjadi wakil rakyat? Kan itu soalnya. Ya. Jadi apa yang kemudian diputuskan oleh partai politik ini belum menjawab kemudian eh, sikap publik yang sudah tidak percaya lagi pada beberapa anggota yang disebutkan dalam beberapa aksi massa terakhir ini. Itu.
Mhm. Baik, Pak Lusius, kemudian secara mekanisme sebenarnya bagaimana jika seseorang anggota dewan ini dipecat ataupun dicopot, Pak? Ya kan mestinya proses di partai politik itu melalui Mahkamah Kehormatan Partai gitu ya. Mhm. Mahkamah Kehormatan Partai itu yang kemudian mengeluarkan keputusan apakah tindakan atau perkataan seorang anggota partai politiknya itu layak untuk apa diberhentikan sebagai kader partai politik. Kalau sudah diberhentikan sebagai kader partai politik tinggal kemudian mengajukan surat ke pimpinan DPR dan ke KPU gitu ya untuk menindaklanjuti dengan mencari pengganti ya dari anggota DPR yang diberhentikan oleh partai politik itu gitu. Baik, kalau dari DPR sendiri, Pak Lusius, apakah DPR ini punya mekanisme untuk menindak tegas atau menindak lebih lanjut, atau memang sepenuhnya ini berasal ataupun yang jadi kunci adalah partai politik? Ya sebenarnya itu yang juga kita tunggu dan belum muncul sampai sekarang ya Hmm. gerak DPR sebagai lembaga untuk kemudian merespon apa yang muncul sepekan terakhir ini. Sebenarnya di DPR sendiri ada mekanisme ya begitu ada kemudian teriakan yang sifatnya masif dari publik terkait dengan perilaku anggota harusnya ada alat kelengkapan di DPR yang namanya Mahkamah Kehormatan Dewan itu yang kemudian melakukan penyelidikan ya, terhadap anggota-anggota DPR yang diduga melakukan pelanggaran kode etik ya. Dan saya kira sih mulai dengan pemanggilan lalu penyelidikan MKD ini kemudian bersidang untuk memutuskan seseorang itu melanggar atau tidak melanggar kode etik. Kalau melanggar kode etik sanksinya itu ya bisa diberhentikan, bisa sanksi tertulis, bisa sanksi lisan ya. Tapi paling penting saya kira MKD bergerak dulu untuk kemudian memastikan gitu ya apakah yang kemudian disampaikan oleh publik ini uh, menurut kode etik DPR itu melanggar kode etik atau tidak. Kalau melanggar kode etik itu artinya MKD ya bisa memutuskan misalnya memberhentikan anggota DPR itu. Itu. Baik, mungkin terakhir Pak Lusius sebagai closing statement juga dari Bapak terkait insiden ini seharusnya bisa menjadi pelajaran begitu ya bagi wakil rakyat agar lebih merakyat begitu. Namun kedepannya bagaimana menurut Pak Lusius terkait sikap DPR ataupun partai politik dalam menyikapi situasi yang sampai saat ini masih bisa dibilang panas begitu? Ya, saya kira ini masalah nasional gitu ya. Bahwa fokusnya ada di DPR, iya gitu ya, terkait dengan beberapa isu yang belakangan muncul dari DPR gitu ya. Tapi Mhm. saya kira ini adalah seruan untuk perubahan gitu ya di semua level di pemerintahan kita gitu ya, baik eksekutif maupun legislatif gitu ya. Karena itu saya kira semua lembaga dan terlebih saya kira partai politik. Karena kita tahu betul hampir di eksekutif, di legislatif itu peran partai politik ini sangat-sangat tinggi gitu ya dan kondisi atau ya karakter partai politik kita yang oligarkis membuat partai politik kita itu cenderung menjadi ya seperti ketan ya dikuasai oleh satu dua orang saja ya dan semua kader kemudian bergantung pada satu dua orang yang menjadi pemilik partai politik itu ya dengan tuntutan ini saya kira partai politik DPR maupun pemerintah mesti memahami bahwa ada kebutuhan untuk segera misalnya melakukan reformasi total terhadap tata kelola partai politik yang diikuti misalnya dengan perubahan di DPR ya dan eh, kalau kemudian disebutkan dalam tuntutan-tuntutan publik itu kesalahan satu dua orang anggota DPR, yaitu untuk mungkin target yang paling dekat, ya target tercepat yang harus dilakukan. Tapi target jangka menengahnya itu harus dibaca dengan melakukan perombakan dari sistem atau tata kelola kelembagaan di DPR. Ya, itu baru saya kira mampu kemudian menangkap apa yang kemudian diinginkan oleh publik karena itu artinya kita mengharapkan ke depannya DPR itu betul-betul kita harapkan sebagai lembaga perwakilan rakyat gitu. Baik, terima kasih Pak Lusius atas waktu dan Oke, sharing Maria. hari ini. Kita berharap bersama-sama agar DPR bisa benar-benar menjadi wakil rakyat dan bisa bersikap dengan tegas di tengah situasi yang memanas ini. Sekali lagi terima kasih Pak Lusius. Oke, selamat siang. Terima kasih untuk Tribuners yang sudah membersamai kami hari ini. Di akhir kata saya Maria Nanda dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.